tidak ada satu masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan secangkir arak. Kalau orang Sichuan mengatakan, ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan woko. Woko, oh iya, woko tuh itu ya, Hotpot. Nah, yang pedas-pedas Malang. Nah makanya Terus orang itu ya. Chinese dia biasanya Jingjiu adalah mempersembahkan arak kepada Hao Xiongdi. Hao Xiongdi itu adalah orang-orang makhluk-makhluk yang baik lah. Nah yang tidak kelihatan, jadi Jingyi be. Selain Hao Pengyo, Hao Xiongdi, Xiongdi saudara. Iya, berarti di Buddhis juga ada, Su? Masa Buddhis pakai ciu, Su? Terus gimana? Itu budaya sebelumnya. Oh, budaya. Itu namanya budaya. Budaya. Jadi kita harus bisa bedakan budaya dengan ajaran. Nah, ciu kalau cuma satu soki itu penghormatan. Tapi kalau udah banyak mabok-mabokan, Buddhis masuk mengubah budaya yang mabok-mabokan, nah menjadi budaya penghormatan saja, diganti sama air. Kasih suhu dulu. Jadi gantinya ya pakai air. Maka kalau di Theravada yang tawari wahal, jadi pelimpahan jasa itu simbol dari air mengalir dari tempat tinggi ke tempat bawah. Demikian juga buat menolong makhluk-makhluk yang ada di bawah, saudara-saudara kita supaya mereka bisa bahagia. Nah, setuju, Su. Kalau gitu, sekarang kombinasi akulturasi dari Buddhism yang notabene adalah kalau kita Mahayana kebanyakan dari China atau Taiwan gitu ya, dan budaya-budaya China itu akulturasi dengan bangsa Indonesia. Karena hari kita di Indonesia ya, terus lagi di Bandung gitu kan, ini kan lagi seru nih, ya lagi merah membara di luar sana, gitu kan. Nah, gimana? Apakah kita sebagai juga dibilang anak bangsa yang keturunan Tionghoa dan juga beragama Buddha bisa berkontribusi dengan budaya Indonesia atau kemajuan bangsa? Menurut bagaimana? Oke, kalau untuk saya pribadi ini, saya keturunan dari orang dari Cokpo ke sini. Yes. Bisa dihitung saya orang Taiwan. Oh. Karena leluhur saya, acol saya itu dari Jinmen. Jinmen itu bagian dari Taiwan. Berarti Su generasi ketiga ya? Generasi keempat. Oh, keempat. Nah, kalau mau dibilang di sana itu memiliki budayanya masing-masing. Ada budaya orang Hokkien, ada budayanya orang Ke, ada orang Teochew, ya, ada dan lain sebagainya lah ya. Nah, budaya-budaya itu kan adalah tradisi yang dilestarikan turun-temurun sampai ke Indonesia juga. Gak usah dibilang di Indonesia saja, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, orang-orang Tionghoa itu semua mengikuti budaya tradisi dari nenek moyang sana. Ditambah lagi dengan cara pandang kita sendiri di Indonesia, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lama-lama namanya pantang. Nah, ujung-ujung yang saya tahu itu adalah kentang untuk dimakan. Kentang untuk dimakan. Orang bilang pantang, tapi menurut saya kentang. Oh, iya deh. Dia mau meleset tangan kita kentang. Jadi banyak orang mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Betul. Tetapi kan kembali lagi, yang membuat ini semua itu siapa? Iya. Betul. Siapa yang membuat? Manusia. Manusia. Alasannya apa? Kadang-kadang nggak masuk logika. Betul? Betul ya? Kadang-kadang nggak masuk logika. Ujung-ujung malah jadi turun-temurun budaya. Itulah budaya kita. Betul. Pamali dan lain sebagainya. Kayak dulu mungkin budaya orang Cina susah itu ya. Kalau peti lewat, karena lihat gitu Ya ya. nggak boleh lihat. Duduk gitu ya. Padahal yang ngangkat petinya nggak ngapa-ngapain ya. Kenapa masih sehat walafiat, kantongnya makin tebal. Betul. Betul kan? Betul. Nah, kenapa kita yang lihat kantongnya tipis? Nah, kenapa tuh? Karena kan konsep dari pikiran kita. Filosofis. Betul. Semua itu kan dari sesuatu itu kan dari pikiran kita. Iya. Makanya dokter mengatakan penyakit datang 90%, saya katakan 100% ya. Iya. 90% datangnya dari pikiran. Selebihnya dari makanan, dari mulut kita. Gitu. Keren. Nah, Silakan silakan mulai bos. dari kebangsaannya. Hah?
ketika kita berada di Indonesia, ya, negara luar masuk itu namanya imigran, Ya. masuk ke sini. Terus kemudian kebanyakan dari kita kan tadi udah diunjuk itu nikah dengan apa, kenapa dibilang Bibi. Baba, Bapaknya saya. Baba sama apa? Bapak sama Bibi. Bibi nikah gitu kan. Bibi. Ada akulturasi budaya. Jadi banyak orang dari Jawa menikah dengan pribumi Indonesia. Kayak saya dari keturunan menikah sama putri Bali. Jadi saya ada darah Bali. Luar biasa. Jadi ada darah Bali. Nah, sebenarnya ketika kita ini ada darah dari Tiongkok, tapi kita lahir di Indonesia. Nah, dulu saya sekolah itu sekolah negeri. SMP di negeri 1. Teman sebangku itu mantan wali kota 2 kali. Arik di Islandia yang pengir diajak reuni berenang. Tapi kami nggak ketemu. Yang melestarikan budaya Pecun di Tangerang, Menteng, selalu hadir kan? Iya. 10 tahun. Itu teman sebangku. Jadi waktu kita sekolah negeri itu terasa sekali pembauran. Dan saya walaupun tinggal Cina kagak pernah tuh dibilang Cina didiskriminasi, nggak pernah. Malah kalau saya dipalak sama anak STM, mereka bilang, woi itu saudara betul. Di Benteng mau kita. Iya, jadi kita ini merasakan kalau di sekolah negeri itu ada kita sama dan kita berbaur. Karena kita memang punya semangat kebangsaan itu adalah saya tanahnya Indonesia, tanahnya memang Indonesia. Tapi leluhur kita tidak boleh dilupakan. Karena tanpa mereka tidak ada kita yang sekarang. Betul. Agama Buddha melangkung semuanya antara bakti sama memegang teguh di mana kita bumi dipijak. Di situ langit dituju. Nah, jadi kalau dibilang kongco benar ya, itu pejuang. Dulu di kampung Melayu Tangerang yang kampung Melayu Jakarta, kongco itu dihormati sama si Pitu karena dia jago Kuntau. wah kuntal. Nama kampung dari Selapajang sampai Tanjung Bulu semua kenal. Jawara zaman dulu itu kenal Kuntau. Sama Sun Ciu. kongco. Itu contoh kasus. Kongconya apa? Mungkin jadi memang udah berbaur sekali kan, Iya. melawan Belanda. Wah, berarti kaum keturunan Tionghoa juga banyak melawan penjajah ya? Banyak saya berjuang. Pokoknya mami itu dulu ikut wajib militer peta. Pembelaan tanah air. Ya, tentang apa pembelaan tanah air? Air. Lama di Bandung. Berjuang akan lebih. Jadi sebetulnya kita ini harus merasa kebangsaan kita ya, harus tumbuh. Walaupun kita biksu, biksu kan artinya ulama. Iya. Nah, kita tetap harus mencantumkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kepemimpinan Buddhis yang baik, agar semua pemimpin-pemimpin itu bisa bertindak bijaksana dan adil. Bukan di tengah kekacauan malah kabur tuh kata bandara. Bukan di tengah seperti ini orang dibuat tidak pasti. Kenapa? Kebijakan-kebijakan yang tidak dipikirkan untuk kepentingan rakyat, maka itu akan menyengsarakan rakyat. Rakyat sengsara, maka semua makhluk sengsara. Iya. Ya kan? Karena kalau udah punya uang buat sembahyang kitwe di Benteng, Iya. yang sembahyang bermeja-meja, duit dari mana? Terus katanya yang nggak punya kan warisan emak kita mah tanahnya gede-gede, tanahnya gede-gede. Begitu jadi warisan kan belum tentu bisa dibangun. Iya. Masa diambil lagi katanya? Ya kan? 3 bulan dipakai. Kebijakan itu yang dipilih oleh pemimpin harus yang sesuai dengan kepentingan orang banyak, membahagiakan, tidak menyusahkan. Itulah akan membangun suatu negara menjadi lebih baik, dan itulah Indonesia. Luar biasa Su. Oke Su, sedikit Su. Berarti konteksnya adalah kita balik sedikit Su ya ke yang Wan Singgusan. Itu akulturasi budaya juga ada nggak Su di Indonesia? Apakah ada? Kendedes tahu? Kendedes patungnya dibuat jadi Kendedes. Paramita. Prasna Paramita. Nah, tapi Prasna Paramita itu orang menyebutnya juga Kuanin, ada Kuanin. Tapi patung-patung awal kita suara sendiri yang kita kenal
dan sampai sekarang masih ada di halaman Hindu. Jadi ketika kita masuk sebelah kanan itu adalah patung awal kebesaran Kuan Yin versi Indonesia. Oh, berarti udah ada akulturasi ya? Oh iya, makanya. Jadi lebih seni pahatnya kita malah lebih indah dibanding India. Makanya cintailah budaya Indonesia. Cintailah produk-produk Dalam negeri. Ya. Oke, Agama Buddha itu 500 tahun yang lalu adalah agama seluruh bangsa Nusantara itu loh, jangan lupa. Oh iya. Dan tantangan yang disebut dengan leluhur. Leluhur, apa artinya leluhur? Yang luhur. Yang luhur. Apa itu yang luhur? Itu sama. Jiwa yang luhur. Berarti Brahma Wihara, tempat kediaman yang luhur. Berarti kalau kita mau menjunjung sesuatu yang dikatakan ajaran leluhur, berarti ajaran itu tidak lepas dari meta karuna ketika mereka cinta kasih, ulas asih, bahagia, happiness, simpati, empati, dan terakhir kesimpulan empati. Kalau ini kita miliki, wah udah telat lampu. Belum. Kalau ini kita miliki, maka negara kita akan makmur karena hidup semuanya penuh dengan kediaman batin yang luhur. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Yuda Mas Husin. Boleh moderator, boleh dikasih tampilin brosurnya Kuan Yin Busa USA. Boleh sedikit ya. Ini ada tanggal 3 sampai 5 Oktober di J-Expo. Kita akan ada pagelaran itu dan drama musikal seperti Broadway gitu ya. Nah, ini dia. Ya seperti Broadway. Kalau ada yang belum pernah nonton drama musikal silahkan hadir. Ini acaranya tanggal 3 sampai 5 Oktober di Expo Kemayoran. Nah, itu nanti di belakang sudah ada brosur-brosurnya. Silahkan Anda bisa telepon aja, kontak aja untuk dapatkan tiketnya, undangannya. Karena acara ini musiknya live. Kalau ada yang pernah nonton dulu adalah Siddhartha di tempat yang sama tahun lalu, itu musiknya nggak live. Kali ini musiknya semua live. Bahkan nanti pembawa acaranya sekalipun mereka pada pakai mic semuanya dan juga bicaranya juga live. Nyanyinya semua live. Nah, so teman-teman kalau pengen lihat siapa itu Kuan Yin Busa, pengen belajar lebih jauh tentang Kuan Yin Busa dan juga meneladani pola hidupnya, cara hidupnya, kami ajak silakan nonton drama musikal Kuan Yin The Musical, kisah awal suara Bodhisattva Kuan Yin Busa, dan promo diperpanjang sampai 5 Oktober, diskon bukan 8.000 ya, 8,1946%. Boleh tampil seleksi lagi, itu ada harga-harganya ya, dari bronze, silver, platinum kalau ada silakan tampilkan juga. Ini harga-harganya. Jadi kalau apakah murah harganya, dan acara ini uangnya, keuntungannya adalah untuk membangun Buddha Dhamma di Indonesia. Ya, saya tepuk tangan dong untuk acara ini dong. Thank you. Terima kasih. Dan kalau lihat dari Kuan Yin ya, air mata Kuan Yin disebutnya Dewi Tara. Kita kenal Green Tara, air mata Kuan Yin, manifestasi dari kasihan pada semua. Green Tara di Indonesia, Green Tara itu lebih dikenal dengan Dewi Sri. Dewi Sri. Dewi Sri. Dewi Padi dong. Ya, Suburan ya. Suburan, menjaga tanah. Dan bumi ini kita kenalnya adalah Pratiwi. Pratiwi. Nah, Dewi Pratiwi yang kita bilang, oh, lihat ibu berdiri, itu adalah Dewi Bumi. Jadi Tutifak punya ibu istri. Oh gitu. Nah, coba nih ya, Cibet kalau nggak satu siap coba. Cibet kan ada satu siap, tim satu kertas. Oh yang melengkung. Cibet kalau ada kertas yang gede yang kayak cetak gitu. Ya, Oh iya. Itu jelmaan dari konsep pusat. Penunjuk Iya. sama Itu ya. Ya, itu adalah Kayak opo-opo ya. itu mirantas. Yang wajahnya terbakar. Jadi ketika Kuan Yin mau menyelamatkan ayahnya di neraka, dia mau wujudkan diri supaya Raja Setan itu lebih takut. Dari berubah menjadi mirantas, tubuh Di yang atas langit masih ada langit. Ya, nggak boleh serem. Jadi makanya di sultannya Kuan Yin Busa Movement itu di dalamnya itu mengatakan Kuan Yin Busa kalau mau menolong
makhluk ataupun manusia, dia akan mewujudkan dirinya sebagai, kalau memang mau menolong pria, dia akan berwujud sebagai pria. Mau menolong wanita, dia akan berwujud seperti wanita. Jadi replikasinya gitu. Ada raja, ada pejabat, ada jenderal, ada saudagar, ada orang yang kaya. Tapi semuanya itu memiliki sifat yang mulia, yaitu cinta, kasih, dan belas. Jadi sebenarnya inti dari Panik itu adalah whatever you want I will do it. Karena emang tekadnya beliau juga sebelum alam manusia kosong, saya tidak akan jadi Buddha, itu betul ya? Betul. Ibu Pertiwi sedang terluka. Maka dari itu, saya ingin meminta agar doa dari semua yang ada di sini untuk memulihkan keadaan dan kondisi bangsa ini agar lebih baik lagi, agar lebih maju lagi, dan bisa saling mendukung, dan juga agar kita tidak terpancing oleh hal-hal yang tidak perlu terprovokasi dengan informasi yang tidak masuk di akal kita. Maka dari itu saya ingin meminta dari segenap hati untuk semua di sini, kita akan menyanyikan sebuah lagu kepada sang Ibu Pertiwi, sang Indonesia tercinta. Mari kita berdiri. Sedang bersusah hati, air mata yang berlimpah, panas kita yang terkenal, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang merintih dan berdoa. Indonesia, negara yang kami cintai. Sekarang ini rakyatku menangis. Bukan hanya Ibu Pertiwi yang menangis. Kami merindukan pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi bangsa ini, membuat rakyat semuanya kembali bersatu dengan penuh cinta. Gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini sedang merintih dan berdoa. Doaku untuk Ibu Pertiwi, janganlah menangis lagi. Kami umat muda, kami anak-anakmu akan bangkit bersama-sama dan bersatu menjaga bangsa ini demi keutuhan kita semua. Doa kami untuk sang ibu dengan cinta kasih, belas asih, dan kasih sayang. Semoga bangsa ini kembali bersatu padu. Ibu sedang merintih dan berdoa, merintih dan berdoa. Tetap jaga Indonesia, tetap jaga persaudaraan, tetap merdeka. Ya, sebagai closing
closing dari kami. Terima kasih Sadu Band di bulan 7 yang gemerlap ini. Selain menghibur semua leluhur, menghibur semua teman-teman dan teman-teman, 30 tahun bukan waktu yang singkat buat Wihara dan Mas Sagara. Dan saya hanya baru di Bandung 5 tahun, hengkang dari Menteng, ya. Minta maaf, tapi akan selalu ada untuk seluruh Indonesia. Kita umat muda jangan terpecah belah. Kita bangsa Indonesia apalagi tidak boleh terpecah belah. Kreasi anak muda bangsa harus kita hargai. Umat muda memberikan sumbangsi dengan adanya band-band Buddhis supaya tidak melulu monoton dan monoton kebaktian yang kayak parisan ceramah. Mereka ini adalah yang siap menjadi pilar agama Buddha ke depannya. Semakin hari umat Buddha makin ditinggalkan dengan alasan sudah kuno, sudah usang. Padahal kebijaksanaan tidak pernah kuno. Tanpa landasan kebijaksanaan para leluhur di bumi pertiwi ini tidak pernah ada kebijaksanaan batin dan moral. Kita lihat negara ini dibangun berdasarkan cinta. Kita menginjak bumi yang sama, menghirup udara yang sama, tinggal di rumah yang sama, rumah besar. Tapi kita bila tidak memiliki jiwa yang sama, maka tidak pernah akan sama. Jiwa yang sama adalah jiwa yang besar, siap menampung, siap memeluk, siap menaungi, dan siap berjuang ke depan untuk demi Indonesia emas, bukan emas KW atau emas palsu. Maka kita mengharap dari umat muda muncul pemimpin-pemimpin masa depan yang akan menjadi contoh dan suri teladan dari bumi pertiwi ini. Acara ini sudah berakhir, tetapi yang hadir di sini adalah pemenang-pemenang kehidupan. Di dalam keprihatinan terhadap saudara-saudara kita yang berdemo di depan ini, kita berdemo dengan musik, dengan seni, dengan budaya, dan kita membangkitkan kebersamaan dalam merah dan putih. Bendera Buddhis ada 5 warna, merah dan putih hanya 2 warna. Tidak lengkap tanpa warna biru, warna kuning, dan warna jingga. Biru apa dia? Bakti. Maka bakti anak pada orang tua, bakti negara ini, rakyat pada negaranya, bakti pemimpin yang mengabdi untuk rakyatnya, bukan sebaliknya. Ini adalah bakti tugas. Zaman dulu mau jadi sarjana, mau jadi pemimpin atau pemerintahan harus jadi sarjana. Zaman sekarang sarjana dicetak terlalu banyak, tapi sulit mencari pekerjaan. Nah, sarjana itu bukan hanya di atas kertas diributkan soal ijazah. Sarjana itu adalah pemikiran, konsep, ide-ide yang cemerlang untuk membangun negeri dan bangsa ini. Sekian dan terima kasih. 30 tahun Wihara dan Mas Sagara, 80 tahun Indonesia merdeka, dan kita semua bersatu dalam irama jahitan-jahitan seni karya dan suara. Terima kasih semuanya. Amin.